Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Santika Samudera Kencana dengan NIM K76221006. Saya merupakan mahasiswa PLP UNS, Program Studi Pendidikan Ekonomi. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan menyampaikan materi terkait sistem dan alat pembayaran. Selamat datang di pembelajaran ekonomi kelas 10. Hari ini, kita akan belajar tentang sistem pembayaran dan alat pembayaran bersama Busan dan murid-muridnya. Coba kamu perhatikan, zaman dahulu kebutuhan cukup dipenuhi dengan cara barter barang yang diinginkan kedua belah pihak. Perkembangan teknologi pun makin pesat, sehingga ditemukan uang sebagai alat pembayaran dan pertukaran yang lebih fleksibel dan mudah daripada barter. Sejak saat itu, uang berfungsi sebagai alat resmi pembayaran secara tunai dalam perekonomian dan perdagangan. Uang berfungsi sebagai alat ukur dan alat pembayaran yang dapat digunakan dalam perdagangan. Peran uang sebagai alat pembayaran menjadikan kita mengenal sistem pembayaran. Bagaimanakah kita mengenali alat pembayaran dan sistem pembayaran? Transaksi pembayaran sederhana yang hanya melibatkan dua pihak atau individu secara langsung dapat dilakukan secara tunai. Hal ini karena sampai saat ini uang masih menjadi salah satu alat pembayaran utama yang berlaku di masyarakat. Namun, semakin besar nilai transaksi, penggunaan uang tunai dianggap semakin tidak efisien. Dan dengan hal tersebut, alat pembayaran pun berkembang yang semula alat pembayaran tunai atau cashless ke alat pembayaran non-tunai. Keberadaan alat pembayaran baik tunai maupun non-tunai berada di bawah pengawasan Bank Indonesia. Apalagi alat pembayaran non-tunai memerlukan mekanisme yang melibatkan bank dan Bank Indonesia. Bahkan, Bank Indonesia memiliki tugas mengatur sistem pembayaran dan stabilitas keuangan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang setiap hari kita lakukan. Bahkan mungkin berkali-kali, yaitu membayar. Ketika kalian membeli jajanan di kantin, top up game, belanja online, transfer uang ke teman, atau bayar pakai QRIS, itu semua sebenarnya bagian dari sistem pembayaran. Jadi dalam video ini kita akan memahami apa itu sistem pembayaran, bagaimana alat pembayaran berkembang dari zaman barter sampai QRIS, jenis-jenis alat pembayaran, serta resiko dan manfaat pembayaran digital. Yuk kita mulai pembelajaran hari ini. Oke. Sebelum kita masuk apa itu sistem pembayaran, ada yang tahu nggak? Apa itu sistem? Apa itu pembayaran? Oke, jadi sistem itu satu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan untuk memudahkan aliran informasi untuk mencapai tujuan. Untuk pembayaran sendiri ini merupakan perbuatan atau cara untuk membayar. Pengertian sistem pembayaran. Pertama, apa sih sebenarnya sistem pembayaran itu? Jadi, sistem pembayaran adalah mekanisme yang mengatur bagaimana uang berpindah dari satu pihak ke pihak lain untuk menyelesaikan suatu transaksi ekonomi. Jadi, ketika kalian bayar bakso di kantin, belanja di marketplace, atau orang tua kalian transfer uang jajan, itu bukan sekedar uang berpindah, tapi ada sistem yang memastikan bahwa transaksi itu berjalan aman, benar, dan tercatat. Pentingnya sistem pembayaran. Sistem pembayaran penting karena menjadi fondasi agar kegiatan ekonomi berjalan dengan lancar.
Tanpa sistem pembayaran, transaksi tidak bisa dilakukan dengan aman, cepat, dan teratur. Bayangkan deh kalau kita harus barter setiap hari. Pasti ribet kan? Sistem pembayaran membuat ekonomi lebih efisien, mengurangi resiko uang palsu, dan mendukung transaksi modern yang cepat. Perkembangan alat pembayaran dari zaman ke zaman. Sekarang kita bahas perjalanan panjang alat pembayaran. Ini penting supaya kita paham bahwa alat pembayaran itu berkembang sesuai kebutuhan masyarakat. A. Barter. Pada awal peradaban, orang menukar barang dengan barang. Masalahnya apa sih? Masalahnya kita harus menemukan orang yang mau barang kita dan punya barang yang kita butuhkan, atau tidak efisien. B. Uang barang. Setelah itu muncul uang barang seperti garam, kulit, biji-bijian, dan logam. Ini lebih baik, tapi masih belum praktis karena sulit disimpan dan dibawa. C. Uang logam. Kerajaan kemudian membuat uang logam. Lebih kuat, tahan lama, dan mudah dibawa. Tapi, kalau jumlahnya banyak, tetap berat. Yang D. Uang kertas. Solusi berikutnya adalah uang kertas. Uang kertas ini lebih ringan, mudah dibawa, dan diproduksi dalam nominal berbeda. E. Uang giral. Uang giral ini uang yang disimpan di bank, misalnya cek atau giro. Bahkan berupa kertas, tapi nilainya diakui dan bisa digunakan untuk pembayaran. Yang terakhir atau F, ini merupakan uang elektronik atau digital. Nah, ini yang paling dekat dengan kehidupan kalian. Alat pembayaran modern, seperti kartu debit, kartu kredit, mobil banking, e-money, e-wallet, dan QRIS. Pembayarannya cepat, praktis, dan bisa dilakukan dengan satu sentuhan. Oke, selanjutnya yaitu jenis-jenis alat pembayaran. Jenis alat pembayaran ini dibedakan menjadi dua, yaitu tunai dan non-tunai. Untuk tunai sendiri merupakan metode transaksi yang menggunakan uang fisik, bisa berupa kertas atau koin, secara langsung saat membeli barang atau jasa. Sedangkan non-tunai merupakan metode transaksi yang tidak melibatkan uang fisik seperti kartu debit, kartu kredit, transfer bank, e-wallet, dan pembayaran berbasis QR Code. Oke, biar lebih jelas, kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari pembayaran tunai atau cash, yaitu merupakan pembayaran menggunakan uang kertas atau logam, cocok untuk transaksi kecil dan langsung, seperti beli jajanan. Untuk kelebihannya, yang pertama, mudah digunakan. 2, tidak butuh internet. 3, langsung selesai. Selain kelebihan, pasti ada kekurangan. Kekurangan dari pembayaran tunai, ini rawan hilang, rentan uang palsu, dan tidak bisa dipakai untuk transaksi online. Yang kedua, yaitu pembayaran non-tunai atau cashless. Pembayaran tanpa uang fisik meliputi kartu debit, kartu kredit, kartu e-tol, mobil banking, e-wallet seperti Dana, OVO, GoPay, dan ShopeePay. Selain e-wallet juga ada QRIS. Untuk kelebihannya sendiri itu apa aja sih? Nah, untuk kelebihannya itu ada lebih praktis dan cepat, tidak perlu membawa banyak uang, transaksi tercatat otomatis, dan bisa digunakan secara online dan offline. Kalau ada kelebihan, pasti ada kekurangan nih. Kekurangannya itu butuh jaringan internet, ada risiko penipuan digital, dan harus punya perangkat elektronik. Ke pembayaran digital dan cara mengatasinya. Meskipun praktis, pembayaran digital juga punya risiko loh. Misalnya, link palsu, phishing, penipuan online, kebocoran data, dan salah transfer. Lalu, bagaimana sih cara menghindarinya? Nah, untuk cara menghindarinya, kita
Jangan pernah bagikan OTP. Lalu cek kembali nomor tujuan sebelum transfer. Gunakan aplikasi resmi. Aktifkan verifikasi 2 langkah. Dan gunakan password yang kuat. Lalu ada juga nih dampak pembayaran digital terhadap ekonomi. Penggunaan pembayaran digital memberikan dampak besar bagi Indonesia, seperti meningkatkan efisiensi ekonomi, mempercepat transaksi bisnis, membantu UMKM naik kelas, mendukung program pemerintah menuju cashless society, dan juga meningkatkan inklusi keuangan sehingga lebih banyak warga bisa mengakses layanan keuangan. Jadi, dari perjalanan panjang mulai dari barter sampai QRIS, kita bisa melihat bahwa alat pembayaran terus berkembang mengikuti kebutuhan manusia. Sistem pembayaran modern membuat hidup lebih mudah, cepat, dan aman. Sebagai generasi digital, kalian harus bisa memanfaatkan teknologi pembayaran ini dengan bijak dan selalu berhati-hati. Semoga materi ini bermanfaat dan membuat kalian lebih paham tentang dunia keuangan digital. Terima kasih sudah belajar hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.